Rasman itu kan ada dilaporkan polisi ya, apakah pencemaran nama baik ataukah dugaan perjinan atau apa dari yang masih ada pending nih di kepolisian ya. Jadi bisa aja dia lakukan barter. Ya udah polisi saya bantu nih dari orang luar ya kan, supaya menambah suara pro ke polisi lah gitu. Tapi tolong saya punya kasus dibantu. Jadi Bung Rasman, kamu itu udah bener-bener, Rasman Arif Nasution, kamu bener-bener keterlaluan, bener-bener tidak sopan. Anak buahku nih, Dian Sadida, kamu telepon-telepon gak jelas. Bahkan kamu nyuruh dia datang ke hotel. Itu namanya gak sopan, gak pantas. Dan ini pengacara lah kamu gituin. Bukan cewek yang diajak langsung datang. Ini bukan cewek murahan yang kamu ajak langsung mau. Dia ini pengacara. Saya kena Rasman lah, ya. Saya kena Rasman. Jadi kalau kemarin dia bilang dia sudah kasih bukti-bukti kalau dia pengacaranya dari Suroto. Rasman tuh aneh, lucu gitu. Kalau menurut saya, Rasman ini magangnya kurang lama, atau dia mungkin nggak pernah magang dari kantor pengacara ya. Jadi seolah-olah seperti apa ya? Seperti pengacara di bawah pohon bambu gitu. Bodoh semuanya. Ngomongin saya. Padahal saya nggak pernah ngomongin Loli atau ngomongin emaknya. Kecuali emaknya dulu pernah kurang ajar sama saya, baru saya ngomongin. Gitu loh. Saya tuh nggak pernah ngomongin. Orang tuh, saya lagi live tas, bolak-balik orang tuh ngomongin, bagaimana mbak pendapat mami tentang ini? Bagaimana pendapat, mana pernah saya mau ngomongin? Baik sahabat sekalian, jumpa lagi bersama saya di channel ini, dan dimana pada kesempatan video kali ini saya akan mereaksi beberapa buah video tentang Nikita Mirzani. Baru-baru ini sebuah video menampilkan sosok seorang Dewi Persik yang mungkin kelihatan marah-marah ketika ada orang yang mengait-ngaitkan tentang dirinya dan juga Nikita Mirzani. Seperti kita ketahui bahwa hubungan antara Dewi Persik dan juga Nikita Mirzani lagi tidak baik-baik karena ada satu dan lain hal. Namun ketika Nikita Mirzani menghadapi persoalan anaknya Loli Mirzani, banyak pihak yang mencoba untuk menggali atau memancing statement dari Dewi Persik, namun Dewi Persik menolak akan hal itu. Dan juga ada sebuah video bagaimana Forwatu Banten, ini satu forum warga atau forum masyarakat yang menolak atau memboikot Nikita Mirzani karena pernyataannya mungkin menyinggung publik, yaitu dengan mengatai orang miskin dan lain sebagainya. Barangkali hal ini juga saat ini tengah dihadapi oleh keluarga besar dari Farel Bajide yang sering mendapatkan cemoohan dan lain sebagainya dari Nikita, baik secara langsung maupun melalui media sosialnya, yaitu dengan menggunakan filter Mama Lemon, juga sering mengungkapkan hal tersebut, bahwa Farel Bajide adalah keluarga miskin dan seterusnya. Dan dalam video ini juga kita akan menyaksikan bagaimana Rasman, pernyataan-pernyataannya yang sering kali kontroversial, dan juga ada beberapa kesaksian dari beberapa pihak yang mengatakan bahwa ijazah dari Rasman itu adalah palsu. Namun sampai sekarang Rasman baik-baik saja. Ada apa di balik kekuatan Rasman ini sehingga sekalipun ia dipecat dari AI dan juga dinyatakan memiliki ijazah palsu, tetapi hingga saat ini tetap beracara seperti biasa. Baik, untuk tidak memperpanjang kata, mari kita langsung saja ke video-videonya. Rasman itu kan ada dilaporkan polisi ya, apakah pencemaran nama baik ataukah dugaan perjinan atau apa dari yang masih ada pending nih di kepolisian ya. Jadi bisa aja dia lakukan barter. Ya udah polisi saya bantu nih dari orang luar ya kan, supaya menambah suara pro ke polisi lah gitu. Tapi tolong saya punya kasus dibantu. Jadi Bung Rasman beberapa waktu yang lalu pernah menghubungi saya, bahkan meminta saya untuk ikut membantu kepolisian. Jadi maksudnya istilahnya jadi tim horenya juga lah, jangan cuma Rasman sendiri lah gitu ya. Dan saya bisa meminta apalah yang saya mau gitu ya. Tapi kalau menurut saya itu melawan hati nurani saya, Pak. Tapi saya tahu dia ada motif. Apa motifnya? Dia kan ada dilaporin polisi dan itu ada barter saling tutup. Ya, dan saya punya buktinya. Jadi kalau kepolisian mau minta buktinya, saya kasih. Dia sering telepon saya nggak jelas, nggak punya tujuan, bahkan ngajak ke hotel loh. Itu kan nggak sopan seperti itu. Jadi saya merasa tidak dihargai. Itu menurut saya perbuatan-perbuatan yang benar-benar keterlaluan ya. Itu nggak sopan menurut saya.
Padahal saya pengacara loh, ya saya wajar lah merasa direndahkan ya, apalagi saya perempuan gitu ya. Saya justru tidak kebayang gitu loh kalau dia punya klien perempuan, saya aja sebagai lawyer aja digituin ya, apalagi kliennya yang tidak berdaya, mungkin memanfaatkan mungkin klien yang tidak bisa membayar lawyer gitu, terus dia manfaatkan. Nah, itu saya sangat menyayangkan sekali gitu. Kalau di telepon itu sering banget, memang suruh datang ke hotel ini, tapi saya nggak pernah mau. Cuman ya menurut saya itu udah keterlaluan, jadi ya saya abaikan aja. Biasanya sih kalau di telepon itu kan video call ya, biasanya Dian di mana gitu, di jalan lagi kerja gitu, misalnya Dian di mana sidang gitu. Kalau bisa datang ya ke hotel, atau biasanya dia langsung besok datang ya ke hotel ini. Itu kan nggak sopan ya, berkali-kali loh dia seperti itu. Rasman, kamu itu udah bener-bener, Rasman Arif Nasution, kamu bener-bener keterlaluan, bener-bener tidak sopan. Anak buahku nih, Dian Sadida, kamu telepon-telepon gak jelas. Bahkan kamu nyuruh dia datang ke hotel. Itu namanya gak sopan, gak pantas. Dan ini pengacara lah kamu gituin, bukan cewek yang diajak langsung datang. Ini bukan cewek murahan yang kamu ajak langsung mau. Dia ini pengacara. Tidak seperti Rasman pecatan pengacara. Ingat itu. Ya. Perempuan terhormat, perempuan solehah, perempuan muslimah, bukan yang perempuan ditelepon misalnya kamu di kota mana, Medan atau mana, suruh datang nyamrin, bukan. Salah orang. Kalau kamu terus begitu, saya tidak akan segan-segan untuk menghajar kamu. Ya. Ini tim saya. Buktinya ada kan ya? Rasman. Bodoh semuanya. Ngomongin saya. Padahal saya nggak pernah ngomongin Loli atau ngomongin emaknya. Kecuali emaknya dulu pernah kurang ajar sama saya, baru saya ngomongin. Gitu loh. Saya tuh nggak pernah ngomongin. Orang tuh, saya lagi live tas, bolak-balik orang tuh ngomongin, bagaimana pendapat Mami tentang ini? Bagaimana pendapat, mana pernah saya mau ngomongin? Itu bukan urusan saya, selalu saya bilang kayak gitu. Selalu saya bilang kayak gitu. Nah, video zaman COVID dikeluarin. Itu maksudnya apa gitu loh. Video zaman COVID dikeluarin itu maksudnya apa? Biar kenapa? Terus bikin narasi sendiri. Itu biar kenapa? Apa sih namanya, Hana? Coba Han, kamu lihat kalau di story aku itu namanya apa itu? Akun apa itu namanya? Akun viral seleb tuh. Nggak usah tuh kasih endorse tuh sama orang itu. Nggak usah, jangan mau diadu domba kalian. Jadi kami menilai Nikita Mirzani pada kesempatan lain di Komal-Komal, di VT, dan juga di akun-akun YouTube menyampaikan kegeraman kepada masyarakat, mobil khusus di Cirebon dan umumnya di Indonesia. Kami mencekam dan melihat tolak ukur Nikita Mirzani harus dibungkam agar tidak menyatakan kalimat-kalimat yang menyakitkan warga miskin khususnya dan kita umumnya seluruh Indonesia. Perwatu akan berada di paling depan agar persoalan ini tidak dicemari oleh hal-hal lain yang kemudian bisa menggelinding pada persoalan saling serang di antara umat manusia di wilayah Indonesia, khususnya di kota Cirebon. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Reaksi Nikita Mirzani usai mengetahui hasil visum anaknya Laura Mirzani alias Loli yang kini sudah keluar turut oleh kuasa hukumnya. Diketahui bahwa artis yang kerap disapa Nikmir itu mengaku terpukul setelah mengetahui hasil visum Loli. Nikita Mirzani bahkan ingin main hakim sendiri jika tidak ada hukum di negeri ini. Kalau reaksi dia dari awal sangat terpukul, ungkap Fahmi Bacemit. Bahkan Nikita Mirzani disebut merasa jangkang ketika mengetahui hasil visum putrinya. Seandainya ini tidak ada hukum, mungkin dia pakai hukumnya sendiri. Itu salah satu kejengkelan marah Nikita itu udah disampaikan saat proses dia tahu hasil visum, beber Fahmi. Dikatakan Fahmi bahwa kliennya itu tak menyangka ada orang lain yang merusak anak kandungnya. Di situ dia udah emosi. Anak saya kok dihancurkan seperti ini? Bahasanya dia gitu, terang Fahmi. Kemarahan Nikita terhadap Fadel Pom semakin bertambah ketika mengetahui hasil visum. Akan menemukan jalannya, nah, itulah kebenaran akan menemukan jalannya di minggu depan ini. Ya, kau lihat itu kebenaran, ya, kau lihat, kau tengok. Karena aku nggak tahu ceritanya dulu, tapi sekarang kan udah tahu ceritanya dan udah ngeliat sendiri guys bagaimana mereka gitu. Jadi please
Kalian nggak boleh asal mendengarkan satu pihak. Kalian harus bisa mendengar dua-duanya, itu baru adil. Ketika kalian hanya mendengar satu pihak, terus kalian menzolimi orang itu, ngatain orang itu dosa. Itu nggak boleh. Betul sekali. Jadilah orang yang berterima kasih. Jangan seperti yang sekarang lagi. Makanya pada intinya di sini bagaimanapun berita tentang ibuku, dia tetaplah ibuku. Aku cuma menghimbau kepada manusia-manusia dewasa yang mempergunakan ibuku sebagai ajang niat dengan memanfaatkan. Mudah-mudahan Allah membukakan hidayah. Mudah-mudahan tidak menimpa kepada anak cucu dan keluarga kalian. Bagaimanapun beliau adalah ibuku. Kalau misalnya beliau berkata yang tidak benar, dia sudah tua dan dia tidak tahu. Gue punya mainan baru. Umar sama Titin tuh mainan baru gue. Nih kayaknya enak banget nih dilipas ya. Gue gak akan lupa ya Supriyatin, Titin Supriyatin. Gue gak akan lupa lo ngatain gue ani-ani anjing. Abis itu lo blok gue ya. Lu tunggu aja ya gempuran gue ya, Umar sama Titin ya. Bisa-bisanya lu bilang itu anak bawa masalah. Itu anak bawa rezeki buat lu, ngerti lo ya. Kalau gak ada si Laura yang keluarin anak-anak lu dari penjara, itu siapa? Ingat itu Umar, jangan ngilangin ya. Kalau lu bilang Niki itu memfitnah Allah segala macam, lu yang memfitnah diri lu sendiri, lu yang memfitnah Allah ya. Karena memang aku nonton film ya, nonton dokumenter, terus suka baca jurnal. Korban-korbannya itu kalau yang nggak sembuh tuh menjadi predator berikutnya. Bayangin satu predator ngasilin 10 misalnya nggak sembuh jadi 100 1000. Coba bayangkan. Itu kebanyakan mereka dulu korban tapi tidak sembuh. Makanya insya Allah kita doain sama-sama anak-anak itu sembuh ya say, dan disupport. Hai, siapa itu barusan? Oh sekarang ya Anyonyo. Thank you Anyonyo. Thank you. Buat kamu ya sayang. Ya. Jadi kalau menurut aku memang kita yang harus bisa punya lembaga sosial gitu ya, dinas sosial. Terus kita yang punya lingkungan sekitarnya anak kecil ini yang udah jadi korban ini mensupport, harus mensupport gitu. Dan pelakunya langsung seret, nggak apa-apa. Oh iya pakai psikolog, terus jadi diberikan apa namanya healing ya, terapi healer, ada terapi healernya, ada dari pendekatan. Saya kena Rasman lah, ya. Saya kena Rasman. Jadi kalau kemarin dia bilang dia sudah kasih bukti-bukti kalau dia pengacaranya dari Suroto, Rasman tuh aneh, lucu gitu. Kalau menurut saya, Rasman ini magangnya kurang lama, atau dia mungkin nggak pernah magang dari kantor pengacara ya. Jadi seolah-olah seperti apa ya? Seperti pengacara di bawah pohon bambu gitu. Sekarang manalah ada saksi didampingi sama pengacara. Jadi pintar loh Rasman. Rasman itu metik kuasa dari Suroto. Suroto itu notabene saksi kalau di pengadilan nggak dibutuh lawyer. Dia cuma diperiksa atas apa yang dialami, apa yang diketahui ya. Iya, apa yang dia lihat, apa yang dialami, dia ketahui, itu aja. Jadi kalau dia pakai pengacara, pintar memang Rasman. Supaya apa? Supaya Rasman menghindari beracara di pengadilan. Kalau beracara di pengadilan pasti kita kejar organisasinya apa, kapan dia dilantik, terus dari mana dia. Ini kan lucu. Jadi kalau pengacara di bawah pohon bambu gitu, dan buat Rasman tuh nothing gitu. Cuma bisanya ngecoprak sama sorry. Rasman. Kenapa abang bisa berpikir seperti itu? Memang pernah kenal dekat atau seperti apa bang? Saya kenal Rasman itu waktu saya di Sunan Kalijaga. Jadi dulu dia itu ngikut-ngikut kita lah. Dia bukan pengacara dulu tahun sekitaran tahun 2012-an itu. Bukan lawyer, belum jadi apa. Tiba-tiba dia jadi pengacara. Dan saya kok aneh ya lihatnya si Rasman ini bela sekali penyidik polisi ya.
Padahal Rasman sendiri itu posisinya dalam keadaan tersangka oleh polisi gitu. Jadi mau nolong orang tapi dia sendiri lagi dijahatin gitu. Nah sekarang kalau dia mundur, mungkin dia bukan mundur, ya disuruh mundur. Karena apa? Keilmuannya mungkin nggak sampai ke sana. Kalau sekarang siapa itu RT Pasren pakai dia, yang saya tahu Rasman nggak pernah loh dipakai orang, tapi dia mengajukan diri. Gitu. Makanya Rasman itu selalu metik kuasa itu dari saksi supaya dia tidak masuk ke arena litigasi di pengadilan. Kalau di pengadilan yang pertama kali akan kita tanyakan sama Rasman itu, saudara duduk sebagai apa? Sebagai pengacaranya, mana organisasimu? Karena yang kita tahu dia mantan, namanya juga mantan, selalu risih kalau melihat orang sukses gitu. Mantan. Nah kalau abang sendiri saat ini menjadi pengacara siapa bang? Saya Sakat Total sama Pak Hatabas dan kawan-kawan. Ya kita sedang mengajukan upaya PK, jadi hari ini juga kita sedang mengajukan upaya PK. Nanti tinggal kita daftarkan. Rencananya kapan? Mungkin Senin, paling lambat Senin. Oh peninjauan kembali. Jadi memang setiap hari kita godok. Nah menggodok perkara ini, kalau Rasman nggak bisa, dia tuh siapa gitu loh, bahwa dia aneh gitu. Kalau dia bilang makanya dia cepat-cepat mundur, dia cuma bisa ngecoprak aja di TV gitu. Supaya apa? Supaya bisa dibilang keren, padahal nothing. Jadi Rasman, lu tuh nothing gitu. Lu dari organisasi pengacara mana kita nggak tahu. Gitu. Duduk mewakili siapa juga kita nggak tahu. Kalau mewakili saksi, nggak usah pengacara pakai saksi itu. Anak di bawah kolong jembatan aja, mohon maaf ya. Orang-orang aja itu bisa kok mewakili saksi. Kalau cuma ngasih pendapat. Saya bilang praktisi hukum. Praktisi hukum dari mana kau Rasman? Ya. Kau macam betul aja, banyak kali lah cerita. Kau menolong dirimu aja nggak becus. Gimana sih kok Rasman bisa tertarik sama kamu tuh? Emang kamu tuh apa spesialnya? Cerita Wel dari awal Wel. Jadi kan gini, aku kan tadi sempat apa namanya sama dia sempat kontak kan dari bio IG-nya kan. Aku ambil lah tuh. Nah terus aku minta apa namanya? Konsultasi hukum. Iya konsultasi hukum, minta bantuan gitu kan, mau cepuin mantan aku ceritanya. Kocak. Terus jadi kan aku mau cepuin mantan aku. Jadi aku bilang ini kayak mana bang, kalau abang dapet sih lumayan. Ini satu tim, bukan satu orang loh, satu tim ini dapetnya miliaran. Aku bilang gitu. Soalnya masing-masing udah punya web. Bukan satu orang lagi, ini satu tim, aku bilang gitu kan. Oke, dia katanya akan bantu aku, katanya gitu kan. Cerita-cerita lah gitu panjang kali lebar. Tapi ujung-ujungnya gini, dia bilang tadi tuh umur tiba-tiba nanya umur. Tiba-tiba Itu kejadiannya kapan? Baru tadi, Well. Aduh, Rasman cabul. Dari awal udah video call? Enggak, aku kaget Kak. Tiba-tiba kan dia nanya nama siapa, kamu tinggal di mana. Aku kan nggak tahu kamu siapa, kata dia gitu. Jadi aku kasih nama lengkapku kan. Jadi katanya kamu orang mana? Aku orang Medan. Aku bilang aku juga tinggal di Medan, kata dia gitu. Mampus. Oh, Medan di mananya? Kata dia di komplek Asia Megamas. Nah dia nggak tahu sih komplek Asia Megamas. Dia taunya di Garut, di kampung kamu. Terus kalau Garut aku tahu, aku bilang gitu kan. Oh iya katanya, aku mau bantu kamu. Jadi kan itu nggak mudah, kata dia. Nanti kan soalnya dia jadwalnya padat. Katanya minggu depan mau ketemu aku lah Kamis depan. Tapi udah blokir dia, takut aku. cabul Terus soalnya dia mau ke Batam dulu, ke Singapura, terus mau ngurusin kasusnya si Fadel gitu kan katanya kan. Jadi ujung-ujungnya kok nanya kamu umur berapa? Aku bilang aku 30. Aku bilang gitu kan. Udah nikah belum? Belum. Terus nanya berapa bersaudara, bla 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 gitulah kan. Ujung-ujungnya kan gini katanya. Aku urusin katanya kan, tapi nanti kamu jadi pacar aku ya, kata dia gitu. Jadi pacar aku ya boleh sih, aku bilang, tapi asal dia masuk dulu dong di penjara. Aku bilang gampang itu jadi pacar, aku bilang gitu.
Ya, abang harus pastiin dia masuk dulu, baru abang boleh jadi pacar kita. Ya udah, kamu kalau gitu ngapain, kamu tinggal di PIK itu, katanya. Enggak, aku di PIK sementara, soalnya aku ntar minggu depan atau 2 minggu lagi balik ke Medan. Ngapain kamu balik, katanya, kamu di situ aja, kata gitu kan. Emang berapa bayaran di situ? Aku bilang sih 6 juta. Ya kamu ngapain, nanti aku biayain bla 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 segala macam. Iya, kayak punya duit aja terus. Iya, aku juga nggak percaya dia punya duit. Terus dia nanya IPL-nya berapa, terus itu udah sama listrik apa belum, gitu-gitu kan. Terus? Kamu udah pernah menikah belum? Udah pernah melahirkan? Belum pernah sama sekali, bilang gitu kan. Anak saya 3 kan dokter, katanya. Jadi saya tahu kalau orang yang udah melahirkan atau belum. Ya boleh cek aja kan, anaknya dokter, boleh cek kok. Aku bilang gitu. Seluruh dunia juga tahu aku belum pernah melahirkan. Aku bilang gitu sama dia kan. Kamu mau ditidurin Rasman, anaknya nanti jadi kura-kura ninja? Nggak mau. Nggak, kau bisa ngubungin dia dari sekian banyak lawyer, kenapa dia yang terpilih, Shay? Karena dia kan karena dia kaleng-kaleng. Aku nggak tahu lagi lawyer di atas siapa, cuma kan kaleng-kaleng. Mana tahu jalannya udah bener, nggak ngurusin kasus Fadel lagi. Ngurusin kasus Fadel yang nggak ada uangnya gitu kan. Aku kasih kasus yang bermiliaran gitu kan. Ya tahu-tahu cuma habis itu dia tanya, kamu aku ini tahu loh orang yang udah pernah melahirkan atau belum, kata dia gitu ya. Aku bisa lihat dari payudaranya, katanya begini. Jadi aku bisa lihat dari payudaranya. Coba aku lihat dulu, katanya. Enggak bang, nggak boleh lah kayak gitulah. Kita kan pacaran secara paralel, nggak boleh pacaran dulu. Tapi kan janjinya awalnya kan masukin dia dulu ke penjara. Aku bilang gitu kan. Ya itu kan nggak mudah. Katanya kan yang megang nih mabes apa gitulah. Aku nggak ngerti. Iya kata dia Ainul, tapi ya aku bisa lihat dari payudaranya, dari putingnya, kata dia. Ya aku mau lihat dulu, kata dia gitu. Bang, nggak boleh lah bang, itu nanti lah gampang, tunggu ketemu dulu, kayak gitu-gitulah aku iniin dia kan, ulur-ulur. Nanti aja lah tunggu ketemu, masa kayak PCS gitu kita, nggak mau lah aku bilang gitu. Dalam hati kan aku nggak bodoh juga, emang aku bocil bisa lo tipu-tipuin. Ya udah kata dia gitu, ya kayak mana aku mau percaya, kamu gimana sih, kata dia. Ya udah abis itu kan daripada ribet ngomong sama dia kan, ujung-ujungnya mesum. Jadi aku matiin lah data seluler aku, pura-pura nggak ada sinyal biar dia nggak makin mesum. Jadi aku tutup, terus dia nggak lama kirim bukti lawyer dia itu, kasus-kasus yang ditangani, dikirimlah. Rasman Nasution klarifikasi viralnya video dirinya ajak klien pacaran yang diunggah oleh Nikita Mirzani. Nikita Mirzani kembali terlibat perseteruan, kali ini dengan Rasman Arif Nasution, pengacara Fadel Bajideh. Nikita mengunggah video yang memperlihatkan Rasman berada saat video call dengan seorang calon klien. Dalam video tersebut, Rasman mengajak perempuan tersebut untuk berpacaran sebagai syarat menangani kasusnya. Bahkan Rasman menawarkan penanganan kasus tanpa biaya besar jika syarat tersebut dipenuhi. Hal ini lantas memicu respon dari Rasman yang mengaku tidak terkejut dan menyatakan bahwa dirinya sudah mengetahui skenario jebakan di balik video call tersebut. Ia pun menegaskan bahwa keluarganya tidak akan terganggu dengan isu ini. Pak Kapolri, Pak Wakapolri, Pak Kabar Eskrim, Pak Irwasum, Pak Kadif Propam, penyidik, Dit Cyber, dan lain-lain untuk memproses semuanya secara fair, telanjang, terang maksud saya, dan tanpa intervensi. Saya cinta Polri. Saya ingin Polri benar-benar presisi. Saya tidak mau menjadi orang yang meributkan karena perilaku oknum Polri. Tapi kalau saya lihat tidak juga berhenti sikap-sikap yang seperti ini, saya akan lebih dahsyat serangannya. Tentang masalah perseteruan itu capek deh. Tapi saya tahu siapa Rasman. Nanti kalau saya bongkar siapa Rasman, kalian akan kaget. Kaget kenapa, Bu? Iya. Kaget kenapa? Yang jelas, siapa Rasman, perjalanan kehidupan Rasman, saya tahu dan banyak tahu. Jadi Rasman, dia adalah seorang
pengacara yang benar-benar berjuang mati-matian untuk kliennya. Tapi kalian, kenapa dia lakukan seperti itu? Karena kalian tidak tahu siapa Rasman. Terima kasih, selamat sore. Bun, jangan pulang sore. Udahlah. Enggak, Bun, tapi Enggak. dia sekolahnya hukum, Bun. Enggak. Sejauh mana? Karena kan ini dipertanyakan juga ini. Iya. Sejauh mana? Ya, gimana, Bun? Tadi Bunda bilang dia sekolahnya ini sendiri. Maksudnya gimana, Bun? Perjuangan sekolahnya. Jadi kalau hari ini saya bongkar Bingung deh. siapa Rasman, rasanya nggak ini. Ada nanti waktunya saya akan bongkar siapa Rasman. Tapi di mata Bunda seperti apa? Rasman itu Ya seperti apa kalian melihat Rasman di kulitnya saja. Saya tahu yang sebenarnya Rasman itu siapa. Salah satunya. Ya, dengan istri dan anak-anaknya, dengan semua keluarganya, bahkan abang adiknya di kampungnya juga saya sangat tahu. Jadi kalau kalian ingin tahu, nanti ya sore ini saya nggak bisa menyampaikan. Tapi Rasman kontroversi loh, Bun. Kontroversial nih. Ya memang begitulah, karena dia punya latar belakang yang luar biasa. Tapi Bunda tahu sejak kecil ya Rasman itu di mana? Oh tidak, kami dengan Bang Rasman itu, saya bersama dia ke Jakarta. Kami dengan Bang Rasman sama-sama adalah di kantor Bang Edi, dengan Fitra juga sama. Dulu tinggal di mana Rasman? Bunda tadi bilang Rasman pernah ini tinggal di ini kan. Ya udah cepet. Kenapa, Bun? Bun, selama ini seperti apa, Bun? Tapi melihat Kok menghindar sih? seorang Rasman emang seperti itu. Bunda kan boleh dibilang lama nih bersahabat sama Rasman. Sempat nasihatin Bang Rasman nggak tahu emang dibiarkan aja atau seperti apa? Bang Rasman tuh tahu apa yang mau dia lakukan. Artinya? Apa yang mau dia buat. Nanti kalian akan kaget kalau saya cerita nanti siapa Rasman sebenarnya. Mungkin itu aja dulu sore ini ya. Dan terima kasih. Kagetnya gimana, Bun? Maksudnya? Nanti. Negatifnya apa? Ininya beritanya? Udah. Tapi kemarin heboh yang dia video call sama klien, apa itu minta ini video call menggoda klien menjurus ke arah inian. Itu kan dia ngeprank bersama istrinya. Kata siapa, Bun, ngeprank? Ngeprank. Saya ada di situ sama istrinya juga. Yang benar. Jadi gimana ceritanya sini, Bun? Sini, Bun. Jalan. Ngawur. Oke, pemirsa ya Allah. Udah gitu enggak? Bun, terakhir pesan buat Bang Rasman apa sebagai sahabat? Enggak ada dulu. Rasman bagi deh. Sebagai sahabat. Denger dulu ya. Ini lagi soalnya. Terakhir pesannya aja. Jadilah diri sendiri. Tetap komitmen dan konsentrasi kepada apa yang merasa abang lakukan itu benar. Jalankan, jangan pernah menjadi orang lain. Oke. Apa yang saya Bunda Neti ini ada salah satu sahabatnya temannya ya. Teman waktu masa ke Jakarta ya, Bun ya. Dan sama Masa puber. Jadi tahu betul. Jadi begini, maaf. Ya. Ini jangan dilaikan. Udah, jangan dilatih. Bentar, Bun. Oke, terima kasih. Nanti kita akan. Jadi kalau saya bilang, saya tahu siapa Rasman akan saya bongkar. Ini viral. Jangan-jangan kami menduga akun ini dibuat oleh yang dalam tanda kutip Trisakti Opinosun Praduga oleh orang-orang dipostlah oleh dia. Maka saya jawab, pertama, apakah itu akunnya Ibu Titin? Jawabnya 1000% tidak. Berani mengirim jawaban bunga kepada dia dengan menyebut saya cara cabul Rasman cabul karena terkirim bokep dan diposting di Instagram. Fadel Bajide dalam surat terbuka yang diunggah di Instagram Stories menyampaikan pesan optimis bahwa ia masih berharap bisa menikah dengan Loli.
Dalam surat tersebut, Fadel mengucapkan selamat anniversary untuk Loli dan mengingatkan bahwa cinta tidak menuntut kesempurnaan. Ia juga menyatakan bahwa cinta adalah pengorbanan dan percaya bahwa mereka akan bertemu lagi di masa depan dengan izin Tuhan. Ia tetap yakin bahwa cintanya kepada Loli adalah takdir yang diberikan oleh Tuhan. Rasman sarjana agama tapi suka nonton film bokep. Gue kasih tau nih sama lo Rasman, lu tuh bukan butuh mediasi, lu tuh butuh meditasi buat merenung salah lu apa aja. Rasman, Bang Rasman, jubir Jokowi ngaku-ngaku padahal cuma ikut pembekalan, bukan dosen di UBK tapi ngaku-ngaku. Abang gimana sih? Apa yang benar dari hidup abang? Gitu bang, jadi orang jangan ngaku-ngaku bang, dosa. Baik sahabat sekalian, demikianlah beberapa buah video yang coba saya kesempatan kali ini, kiranya bisa menghibur dan juga barangkali ada yang mau berkomentar, silahkan tulis di kolom komentar. Sekian, terima kasih dan sampai berjumpa kembali di video selanjutnya.